Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Eka Salma dengan NIM 208200279. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang laporan pengelolaan kelas dari saya sendiri, yakni saya memilih kelas 7 kurikulum 2013 revisi yang semester 2. Laporan pengelolaan kelas ini yang pertama ada kegiatan administrasi. Jadi di dalam kegiatan administrasi ini terdapat perencanaan kelas. Yang pertama ada program tahunan, program semester, program harian, dan sejenisnya. Seperti yang terdapat di atas ini ada program tahunan. Yang pertama kita tulis materi IPS terlebih dahulu, kemudian satuan pendidikannya, yakni saya memilih di sekolah MTS Ma'arif 1 Ponorogo. Terdapat juga kelas dan semesternya di bawahnya. Kemudian ada kompetensi inti atau KI, disingkat KI. Pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian ada menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yakni toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya ada KI 3, yakni memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang ke KI 4, yakni mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi KI ini bisa disesuaikan dalam lembaga pendidikan tersebut, diintegrasikan sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Di bawahnya KI ini terdapat kolom. Yang pertama ada kolom semester, yakni semester 2. Kemudian ada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kompetensi dasar ini yakni memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, permintaan, dan penawaran. Yakni ini yang akan dibahas dalam bab ini ya. Dan bisa dibaca sendiri mungkin di sampingnya ada materi pembelajaran, yakni ini seperti hal yang lebih detail dari kompetensi dasar itu tadi, ya seperti analisis kelangkaan, identifikasi kebutuhan manusia, hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, menjelaskan kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi di dalam materi pembelajaran ini seperti sebuah penjabaran dari kompetensi dasar yang lebih mendetail begitu. Ada program tahunan, program semester, dan program harian. Di setiap itu ada di bawahnya seperti gambar di atas ya, itu ada ini tertanda di kepala sekolah dan guru mata pelajaran beserta tanggalnya begitu. Selanjutnya ada program semester. Program semester ini seperti di atasnya tadi ya, mata pelajaran, materi pelajaran IPS, satuan pendidikan, tulis lagi KI-nya sudah sama seperti yang di atasnya tadi kan. Kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, dan kolom di atas itu tadi. Kita lanjut ke program harian. Tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran. Nah, mungkin bisa lebih jelasnya dibaca di laporan atau lihat kolom di atas ini. Pengorganisasian kelas bisa dilihat di atas ini, terdapat wali kelas, kemudian ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara ya seperti biasa ya. Itu semua harus ada di dalam organisasi kelas yang sudah dibentas, bisa dibaca semuanya di dalam laporan. Selanjutnya di bawah fungsi dari organisasi kelas itu tadi terdapat jadwal piket Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, minggunya libur. Program harian ya, tapi kalau ini lebih ke jadwal di kelas ini, kelas 7A ini. Di bawahnya lagi terdapat komunikasi kelas. Nah, di dalam komunikasi kelas ini ada dua, komunikasi formal dan komunikasi informal. Untuk mengontrol kelas, kita perlu tata tertib untuk siswa. Seperti datang tepat waktu sebelum jam 7, karena tadi sudah jelas ya ada sholat duha, program sholat duha sebelum jam 7 harus datang. Kemudian ada memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari. Berupa data kas keuangan kelas, yaitu ada pengeluaran dan pemasukan. Kemudian ada humas di lingkungan sekolah. Ini tugas guru mengajari siswa supaya cerdas. Guru mengajarkan etika dan sopan santun. Nah, secara eksternal, humas lingkungan sekolah ini melalui grup WhatsApp atau yang dibikin gurunya mungkin ya, mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali, itu juga bisa. Nah, kemudian ini ada dan penataan bangku. Ini saya memilih penataan bangkunya seperti di atas, formasi chevron. Kalau ada kegiatan kelompok bisa dibikin berkelompok, kursinya dipindah atau mejanya yang ditata ulang begitu. Ya, pemasangan hasil karya siswa dan penyediaan papan untuk hasil karya siswa ini adalah pengadaan dari seksi keindahan dan bekerja sama dengan organisasi kelas.
Kemudian melanjut ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini ada sebuah kolom ya, hijau itu ada terdapat sekolah, mata pelajaran, pembelajaran, alokasi waktu, kelas, semester, dan bab pelajarannya tersebut. Di bawahnya terdapat kompetensi inti yang terdapat 4 KI tadi seperti yang disebutkan diceritakan di atas. Kemudian ada kompetensi dasar yang terdapat 2 dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada juga materi pembelajaran hingga media pembelajaran. Media pembelajaran seperti lembar kerja siswa dan internet itu juga diperlukan karena HP tidak boleh masuk ke kelas di tingkat SMP ini. Medianya ada buku paket siswa, ada lembar kerja siswa, LCD dan laptop, jurnal, dan papan tulis, spidol, dan buku catatan siswa yang bisa dibawa masing-masing. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Teknik penilaiannya dari sikap, dari pengetahuan, keterampilan, dan juga yang kedua ada instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Nah, lembar observasi sikap spiritual ini adalah salah satu cara untuk menilai siswa. Menilai siswa dengan cara observasional ya tadi dan sudah terlampir di atas ini. Kemudian ada di bawahnya keterangannya, skor 4 itu sangat namanya SB, sangat baik. Skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup, dan skor 1 itu kurang, begitu. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Di dalam sini ada tahapan pembelajaran ya, tahapan pembelajaran seperti pembagian dan alokasi waktunya itu tadi. Ada waktu 20 menit pertama untuk pendahuluan yang berisi siswa dan guru memasuki kelas, salam dan berdoa bersama, itu sudah ada di laporan di atas, laporan saya. Kemudian 40 menit selanjutnya itu ada kegiatan inti, dan 10 menit terakhir adalah penutup. Juga terlampir tertanda juga oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.